Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia dari kelas MJ2A. Baik, saya akan membuat video final dengan matkul hukum bisnis. Apa yang Anda ketahui tentang arbitrase Indonesia? Arbitrase adalah salah satu cara atau proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa. Dan arbitrase juga mempunyai sejarah yang panjang, berawal mula dari sistem dalam kebiasaan perdagangan Mesir kuno dan Babilonia. Arbitrase juga terdapat dua jenis, yaitu arbitrase institusional, dua arbitrase ADHOC. Apa manfaat arbitrase bagi para pihak yang bersangkutan? Manfaatnya itu: 1. Kecepatan, fleksibilitas, kerahasiaan, keputusan yang tak terkendali. Mengapa hakim dan jaksa dan panitera di pengadilan hukum tidak dapat menjadi arbiter? Hakim dan jaksa dan panitera di pengadilan hukum umum tidak dapat menjadi arbiter dalam arbitrase karena arbitrase membutuhkan arbiter yang biasanya memiliki latar belakang profesional atau keahlian khusus sesuai dengan sengketa yang bersangkutan. Jelaskan menurut saudara yang manfaatnya dan keuntungannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Menurut saya, manfaat dan keuntungan perlindungan konsumen yaitu diantaranya perlindungan hak konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Peningkatan kesadaran konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, undang-undang ini juga membantu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan mengajak konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk atau jasa. Yang ketiga, jelaskan cara menyelesaikan sengketa perdata Indonesia, yaitu 1. Penyelesaian di pengadilan ini adalah cara penyelesaian sengketa yang paling umum. Pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua itu mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dan di luar pengadilan, di mana mediator membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Yang ketiga itu arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada satu atau beberapa arbiter hakim arbitrase untuk mengeluarkan suatu putusan yang mengikat. Yang keempat itu akta perdamaian. Para pihak yang bersengketa dapat secara sukarela menyelesaikan sengketanya melalui pembuatan akta perdamaian di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang lainnya. Nomor 4, jelaskan yang melatar belakangi dan tujuan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Latar belakang penanaman modal dalam negeri yaitu PMDN merujuk kepada investasi yang dilakukan oleh warga negara atau perusahaan yang berdomisili di dalam negeri. Yang kedua itu tujuan dari PMDN adalah untuk meningkatkan ekonomi domestik, memperluas kesempatan kerja bagi penduduk lokal, mendukung pembangunan infrastruktur serta mengurangi ketergantungan pada modal asing. Latar belakang penanaman modal asing yaitu PMA mengacu pada investasi yang dilakukan oleh investor atau perusahaan asing di suatu negara. Dua itu tujuan dari PMA adalah untuk mendatangkan modal asing yang diperlukan untuk mengembangkan industri, teknologi, dan infrastruktur yang mungkin tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh modal domestik. PMA juga dapat membantu dalam transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun tujuan bersama PMDN dan PMA itu 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Yang ketiga, memperluas jaringan perdagangan dan investasi. Yang keempat, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan daya saing industri nasional baik di tingkat regional maupun global. Nomor 5, manfaat apa yang saudara dapatkan dari mempelajari mata kuliah hukum bisnis? Sebutkan pendapat Anda masing-masing.
Manfaat yang saya dapat dalam mempelajari mata kuliah hukum bisnis ini yaitu memahami kerangka hukum bisnis, yaitu saya dapat memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur dunia bisnis, membantu dalam memahami hak dan kewajiban secara legal. Ini penting untuk menjaga kepatuhan dan mengelola risiko di lingkungan bisnis. 6. Jelaskan yang dimaksud dengan cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi komputer dan jaringan seperti internet. Jenis kejahatan ini meliputi berbagai aktivitas jahat yang melibatkan komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi cybercrime dalam pencurian situs atau data penting? Yaitu 1. Hentikan akses yang tidak sah. 2. Evaluasi dan tanggapan darurat. 3. Pulihkan dari cadangan. 7. Ceritakan kembali tugas individu yang telah saudara buat secara interaktif. Itu dengan judul makalah PT Pendanaan Modal Asing. PT Pendanaan Modal Asing atau PMA adalah suatu perusahaan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang di dalamnya terdapat penyertaan atau menggunakan modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Aliran modal dari satu negara ke negara lain sehingga memberikan investasi kepemilikan saham yang luas di perusahaan dan aset dalam negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.